الحمد لله رب العالمين. Yang membunuh ini, kita masih bisa bermain logika, nanti dalam perjalanannya mendapat hidayah, mendapat ampunan, tetapi sudah terkooptasi oleh sabda baginda Nabi. Maka bisa jadi orang yang sudah membunuh tidak akan Allah karuniai jalan hidup mendapatkan ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Waringin Anom Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di awal-awal Al-Baqarah itu. Ya. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Itu ya. Jadi orang-orang yang mukmin nanti di surga, dimasukkan surga dan diberikan buah-buahan. Yang buah-buahan itu ketika kita mendapati di sana nanti orang, loh ini kok mirip dengan buah-buah di dunia dulu tapi tidak sama. Mutasyabiha itu serupa tapi tidak sama. Maka kalau surga menggambarkan pisang, anggur, sungai susu, sungai madu, itu hanya untuk mengantarkan gambaran akal kita, tetapi sesungguhnya hakikatnya tidak sama-sama sekali. Ya, itu terus kemudian dilanjutkan dan nanti di surga itu ada bidadari-bidadari yang masih suci, yang masih ting-ting, yang masih ting-ting. Dan itu diperuntukkan bagi orang yang beriman. Hal-hal yang demikian dan juga sangat banyak di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang janji-janji Allah yang bersifat wa'ad itu pasti Allah akan penuhi. Itu. Maka ini kita sampaikan sebagai pengantar kita hadis yang ke-9 ini antara lain tentang itu, tentang terkait dengan itu. Wa an Abi Bakrah, dari sahabat Abi Bakrah, Nufail ibnul Haris, namanya Nufail, namanya Nufail, kunyahnya ibnul Haris, kunyahnya Abi Bakrah. Dia punya anak namanya Bakrah. Kemudian di dalam tarikh, di dalam sejarah, namanya Ibnul Haris ini dia merujuk kepada bapaknya. Jadi dia anaknya Al-Haris. Tetapi sebenarnya, ini ada penjelasan. Sebenarnya Nufai ini bukan anak kandung Al-Haris.
Tetapi dia Haris ini adalah maula. Maula itu apa? Tuan. Pemilik. Mohon maaf, jadi Nufai ini adalah di antara 23 hamba sahaya yang tercatat di dalam sejarah, dan beliau menjadi seorang sahabat, termasuk di antaranya Bilal bin Rabah, itu dari asalnya hamba sahaya menjadi sahabat-sahabat utama, termasuk Nufai. Nah, maula yang bernama Haris ini membebaskan karena keimanan Nufai ini, membebaskan, kemudian dia menjadi merdeka, dan kebanyakan orang-orang para budak, para hamba sahaya yang dibebaskan oleh tuannya karena kebaikan hati tuannya ini, hubungannya silaturahimnya sangat erat, sampai-sampai banyak di antara mereka yang seperti anak dan bapak, termasuk Nufai ini. Nufai dengan Haris ini bukan bapak kandung, tetapi ini dinisbatkan namanya, ibnulnya adalah Haris ini. As-Saqafiyah itu dari suku atau dari darah Saqafi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi Nufai ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nufai menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini melanjutkan hadis yang ke-8 kemarin, kita berada di hadis yang ke-9. Idzal taqal muslimani, apabila ada dua orang muslim ya, muslim, bukan lagi mukmin, muslim, bisayfaihima, dengan saif, dengan pedang keduanya, masing-masing membawa pedang. Fal qatilu wal maqtul, maka yang membunuh, wal maqtul, dan yang terbunuh, finnar, masuk neraka. Kelak calon berada di neraka kalau sudah melewati fase-fase barzah, fase-fase kiamat, kemudian alamatnya kelak di neraka. Kalimat ini sudah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita berlanjut, apabila ada dua orang muslim ini termasuk di dalamnya muslimah, Bu. Jadi jangan, oh itu hadis bukan untuk kita ini, kalau kita berarti nanti tidak masuk itu, berarti boleh saling bunuh. Nggak boleh, okay? Muslim ya muslimah gitu. Maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ada kejanggalan nggak di sini? Kejanggalan logika atau tidak? Sedikit-sedikit kita jalan sambil kita pemahaman, monggo. Ada yang aneh? Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Dalam kondisi dua orang muslim yang saling berhadapan dengan pedang masing-masing seperti ini, dengan pedang masing-masing. Gak ada sesuatu yang ganjil? Gak ada? Nggih. Apa Pak? Nggih. Nggih. Iya, nggih. Iya. Iya. Nggih, ya itu maksudnya. Dan itu yang ditanyakan oleh para sahabat. Abi Bakrah ini bertanya. Jadi Nabi ketika bersabda seperti itu, Abi Bakrah ini ada di situ. Lalu Abi Bakrah berkata, "Qultu," aku bertanya atau aku berkata. Kembali pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, "Ya Rasulullah, wahai jeng Nabi, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, ialah yang membunuh. Dialah yang membunuh, maklum masuk neraka. Fama balul maqtul." Nah, bagaimana
yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Ini jelasnya pertanyaan seperti itu. Ini yang bertanya langsung Abi Bakrah Nufai. Rasul menjawab, qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Seperti yang disampaikan Mbah Kum tadi, bahwa kata Nabi sesungguhnya dia yang terbunuh tadi itu karena harisan juga sudah berambisi atau sudah berniat atau sudah berupaya ala qatli sahibi untuk membunuh lawannya tadi itu, temannya tadi itu. Dikatakan sahibi karena sesama muslim. Al muslimun hakul muslim ikhwah, itu saudara sebenarnya. Maka meskipun dia berhadapan lawan, Nabi menyebutnya sebagai sahibi, sebagai sahabat, sebagai temannya. Ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, disepakati oleh dua rawi hadis dan masing-masing meriwayatkan, Bukhari dan Muslim. Ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi di dalam muqaddimah sudah kita singgung surat An-Nisa 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, bedanya kalau di dalam surat An-Nisa itu disebut mukmin. Mukmin sudah pasti Islam, sudah pasti muslim. Tetapi orang muslim, orang Islam belum tentu mukmin. Maka sesungguhnya hadis ini lebih menekankan betapa bahayanya aktivitas bunuh-membunuh sesama muslim itu. Bunuh-membunuh sesama muslim, dua-duanya di neraka. Ini ada satu logika hadis, Pak. Kalau Allah sudah mengklaim bahwa yang membunuh dan yang terbunuh itu masuk neraka, maka sudah bisa dipastikan kecuali atas rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala, keduanya ini masuk neraka. Kecuali Allah ampuni, hak Allah. Tetapi yang dinyatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa apabila mereka sesama muslim ini berhadapan dengan niat dan dia sudah melaksanakan, mengupayakan, mewujudkan niat itu, maka baik yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya dihukumi dosa besar dan dua-duanya dihukumi masuk neraka. Adapun Allah memiliki sifat Rahman Rahim, Allah mengampuni, Allah karena Allah berkehendak orang ini nanti bertaubat. Seperti pembunuh Hamzah itu, Pak, yang bernama siapa itu? Wati apa siapa itu? Seorang kulit hitam, itu pembunuh bayaran. Di perang Uhud berhasil melontarkan tombak ke Sayyidina Hamzah yang menyuruh Hindun. Hindun ini kemudian mendatangi jenazah Sayyidina Hamzah, membelah dada Sayyidina Hamzah, kemudian memakan jantungnya, dibangkan. Dan ini membuat Nabi SAW sedemikian sangat-sangat berduka. Dan ketika Allah dalam proses perjalanan ini memberi hidayah pada Wati ini, pada pembunuh Sayyidina Hamzah ini, kemudian menjadi mu'alaf, menyatakan muslim, mukmin, menyatakan beriman, Nabi SAW ini, Pak, saking sedihnya, saking tidak kuasa kalau bertatapan dengan pembunuh pamannya ini, selalu berpaling. Bukan karena benci, bukan karena dendam, tetapi karena masih merasa sangat sedih dengan terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini termasuk paman Nabi SAW yang mempertaruhkan jiwa raganya, membackup perjuangan Nabi SAW sebagai termasuk
di antara benteng-benteng utama perjuangan Nabi, pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain paman-pamannya yang lain, selain Abu Thalib, selain ayahnya Ali itu Abu Thalib. Bedanya kalau Abu Thalib itu sampai akhir hayat tidak mendapat hidayah, tidak mengucapkan kalimat tauhid, tidak masuk Islam. Tapi kalau Sayyidina Hamzah sejak awal-awal kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan Islam dan membela baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang pada akhirnya Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan hidayah, ini memang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dinas seperti ini harus waspada, Pak. Kita tidak bisa mengandalkan Allah kan Maha Rahim dan ancaman Allah itu tidak mutlak pasti Allah laksanakan. Tapi jangan main-main juga. Nanti dumeh ada kaidah seperti itu, Pak. Nanti bermudah-mudah itu. Di antaranya jangan bermudah-mudah bermain-main dengan nyawa sesama muslim. Karena teksnya jelas sekali. Teksnya jelas sekali finnar. Mereka kedua-duanya baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Yang terbunuh sudah selesai lah ya. Yang membunuh ini kita masih bisa bermain logika, nanti dalam perjalanannya mendapat hidayah, mendapat ampunan, atau kalau tidak bagaimana begitu. Tetapi sudah terkooptasi oleh sabda baginda Nabi yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa jadi orang yang sudah membunuh dan dibunuh tadi, yang membunuh ini tidak akan memperoleh atau tidak akan Allah karuniai jalan hidup mendapatkan ampunan. Bisa jadi. Kalaupun kenyataannya Allah mengampuni, ya itu memang sudah hak prerogatif Allah. Tapi ya itu tadi, jangan pernah main-main, jangan pernah kita mengharap sesuatu yang hanya bersifat kasuistik, bahwa Allah mengampuni orang-orang yang berdosa besar, iya. Tetapi kalaupun Allah tidak mengampuni, itu merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Membunuh ini ya. Jadi ulama menyatakan salah satu kalimat, man azima ala maksiatin, barang siapa yang sudah berazam, yang sudah berniat kuat. Azam itu adalah niat, keinginan kuat, Pak, yang sudah menggebu di dalam hati untuk melakukan maksiat. Biqalbihi, niatnya di dalam hati itu. Wa waqtana nafsahu, dan kemudian sudah mempersiapkan diri. Jadi tidak hanya amalan hati, tidak hanya niat, tetapi dia sudah mempersiapkan diri, menyiapkan pedangnya, atau kalau mau maksiat berupa mencuri, menyiapkan linggis mungkin, atau kunci letter T mungkin, yang mau nyuri motor, Pak, sudah menyiapkan itu, menyiapkan tang, menyiapkan macam-macam, ya, sudah mempersiapkan diri seperti itu. Alaihi, atas usaha maksiatnya tadi, wa basyaru asbabaha, dan dia sudah melakukan sebab-sebab terjadinya kemaksiatan tadi itu. Misalnya kalau mau nyuri, itu dia sudah megang sepeda motornya, sudah berusaha ngutek-ngutek dengan kunci letter T-nya tadi itu. Dia sudah berusaha. Istahaqal uqubah, maka meskipun ya lam yanjah, meskipun gagal, meskipun tidak jadi, maka dia sudah terhukumi dosa. Secara umum, Pak, kalau baru niat saja itu tidak dicatat dosa. Dan kalau dilakukan niat itu maksiat, itu dosanya sebesar sesuai dengan derajat dosanya. Kalau satu ya satu. Tetapi kalau niat baik, bedanya, Pak. Niat itu masih urusan hati loh.
niat mau nyuri, tapi kemudian tidak melakukan wawaktona, tidak mempersiapkan diri, niat mencuri tapi belum sempat atau tidak sampai mempersiapkan diri untuk melakukan itu, apalagi wabaswaru asbaba, melakukan proses pencurian, apalagi yang masih kerentek hati niat, itu belum terhukumi dosa untuk suatu kemaksiatan. Beda halnya dengan niat untuk ibadah, niat untuk kebaikan. Baru niat saja sudah Allah beri pahala. Dan kemaksiatan kalau jadi dilakukan, maka dosanya sesuai kadar dosa kemaksiatannya. Besar kecilnya ya segitu, sudah ada takarannya. Tetapi apabila kebaikan yang diniatkan tadi, baru niat saja sudah dapat satu kebaikan. Kalau jadi dilaksanakan, maka pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat atau 10 derajat dari nilai kebaikan yang dilakukan. Ini bedanya niat jahat, niat maksiat dengan niat yang beribadah. Nah, kemudian untuk menyikapi niat ini, kita para ulama membagi atau mengklasifikasikan menjadi 3. Seorang berniat melakukan kemaksiatan, ini belum dihukumi dosa. Tetapi kalau sudah mempersiapkan diri, melakukan upaya-upaya, kemudian qadarullah tidak jadi, niat maksiat yang seperti ini dihukumi dosa. Karena sudah berusaha, meskipun dalam perjalanannya tidak jadi oleh faktor eksternal.